Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua. Kali ini bersama gue Lendi. Dan dalam kesempatan kali ini gue pengen ngebahas history atau profil dari karakter Solid Snake. Salah satu karakter protagonis dari Metal Gear series yang pertama kali hadir pada tahun 1987, yang pada saat itu dirilis pertama kali pada platform MSX2. Solid Snake adalah hasil dari salah satu proyek pemerintah Amerika Serikat yang bernama Les Enfants Terribles, bahasa Perancis dari The Terrible Children, dalam misi menciptakan The Perfect Soldier atau tentara yang sempurna menggunakan DNA super soldier dari seseorang yang bernama John, atau yang lebih dikenal dengan codename-nya yaitu Big Boss pada tahun 1970. Big Boss sendiri diklaim sebagai tentara paling kuat atau paling hebat di abad ke-20. Namun dengan segala kehebatannya, ia hanyalah seorang manusia biasa yang suatu saat akan menua dan pada akhirnya akan mati. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk menciptakan Big Boss lainnya yang dilakukan oleh seorang bernama Major Zero dengan cara mentransfer DNA Big Boss menggunakan program surrogate mother atau ibu pengganti dari rahim seorang wanita yang bernama Eva. Uji coba tersebut akhirnya berhasil melahirkan total 8 bayi. Namun 6 dari 8 bayi tersebut akhirnya dikorbankan demi memperkuat 2 bayi sisanya yang disebut dengan The Twin Snakes, yang bernama David atau kita kenal Solid Snake dan Eli, yaitu Liquid Snake. Pada masa awal karirnya, Solid Snake akhirnya bergabung dengan Special Force yang bernama Foxhound, yaitu adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Big Boss, dan pada saat itu ia mendapatkan misi pertamanya untuk menyelamatkan rekan satu timnya yang bernama Frank Yeager, serta menginvestigasi sebuah senjata rahasia bernama Metal Gear dari organisasi yang bernama Outer Heaven. Singkat cerita, akhirnya Solid Snake pun berhasil menghancurkan Metal Gear dan mengetahui bahwa Big Boss adalah dalang dibalik Outer Heaven. Setelah misinya tersebut, Solid Snake sempat bergabung dalam kesatuan CIA, namun pada akhirnya kembali ke Foxhound Unit pada tahun 1999, yang pada saat itu memiliki pemimpin baru yang bernama Roy Campbell dan mendapatkan info bahwa Metal Gear versi baru yang sedang dikembangkan di Zanzibar Land. Namun sesampainya ia di sana, ia pun dikejutkan dengan sosok Gray Fox, mantan rekan setimnya di Foxhound Unit, yang pada saat itu tengah mengendarai Metal Gear seri terbarunya yang disebut dengan nama Metal Gear D, yang mengancam akan membunuh Snake jika ia tidak segera pergi dari Zanzibar Land. Dan pada akhirnya Snake pun berhasil mengalahkan Gray Fox, namun kejutan tidak berhenti di sana. Saat ia melihat sosok Big Boss yang masih hidup, akhirnya terungkap bahwa Big Boss yang sebelumnya ia kalahkan di Outer Heaven adalah sosok dari Venom Snake. 6 tahun berselang, yaitu tepatnya pada tahun 2005, Snake pun kembali ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat yang melihat prestasi serta pengalaman yang dimiliki olehnya. Yang kali ini ia ditugaskan untuk menghentikan Revolver Ocelot dan juga Liquid Snake yang berhasil membajak fasilitas senjata rahasia di Pulau Shadow Moses. Pada misi tersebut, Snake pun akhirnya berhasil menghancurkan Metal Gear seri terbaru yang bernama Metal Gear Rex, sekaligus menghentikan rencana jahat dari Revolver Ocelot dan membunuh saudara kembarnya yaitu Liquid Snake dengan sebuah virus bernama Fox Die yang telah disuntikkan ke tubuhnya oleh Dr. Naomi. Pada seri ini pun ia kembali bertemu dengan mantan rekan setimnya yaitu Frank Yeager atau Gray Fox, yang di sini dia muncul dengan kostum cyborg ninjanya yang canggih gitu ya, dan membantu Snake dalam mengalahkan Liquid Snake pada saat pertarungan menggunakan Metal Gear Rex. Serta beberapa karakter lainnya yaitu Meryl dan Hal Emmerich atau yang kita kenal dengan nama Otacon, yang pada akhirnya bersama Solid Snake mereka pun akhirnya mendirikan sebuah organisasi anti Metal Gear yang bernama Philanthropy. 2 tahun berselang, pada tahun 2007 Otacon mendapatkan sebuah info bahwa pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat sedang mengembangkan Metal Gear versi terbaru. Snake pun akhirnya memutuskan untuk menginvestigasi kabar tersebut dengan menyelundup pada sebuah kapal tanker yang pada saat itu dipercaya sedang dalam perjalanan untuk memindahkan Metal Gear tersebut. Di tengah investigasinya, ia pun dikejutkan bahwa
Kapal tersebut sudah dikuasai oleh tentara Rusia yang dipimpin oleh Gurlukovich dan Ocelot, yang pada saat ini telah dikendalikan oleh Liquid Snake, meskipun belum sepenuhnya dikendalikan ya yang di seri keduanya ini, setelah ia melakukan transplantasi tangan kanannya dengan teknologi nanomachine. Oke, jadi mulai dari sini kita sebut aja si revolver Ocelot ini dengan nama Liquid Ocelot, yang pada akhirnya mengkhianati rekannya yaitu Gurlukovich, serta melarikan diri dengan menggunakan Metal Gear Ray, meledakkan kapal tanker tersebut, dan dipercaya membunuh semua orang yang ada di dalamnya termasuk Solid Snake. Snake yang telah dinyatakan mati akhirnya kembali. 2 tahun setelah insiden tersebut, ia dan Otacon kembali mendapatkan info terkait keberadaan Metal Gear dan juga Liquid Ocelot pada sebuah fasilitas yang bernama Big Shell yang pada saat itu sedang dibajak oleh sekelompok teroris yang menamakan dirinya Sons of Liberty, yang terdiri dari beberapa anggota Dead Cell. Di tengah investigasinya, ia pun bertemu dengan rekrutan baru dari Foxhound yang bernama Raiden. Dan pada akhirnya mereka berdua bekerja sama dalam memberantas seluruh anggota Dead Cell, yang akhirnya diketahui bahwa pimpinan organisasi tersebut adalah seseorang bernama Solidus Snake, yang merupakan cloningan ketiga setelah dirinya dan Liquid. Meskipun pada akhirnya Solidus Snake berhasil dikalahkan, namun Liquid Ocelot lagi-lagi berhasil melarikan diri. Lima tahun setelah insiden The Big Shell, Solid Snake yang kini telah menjelma menjadi Old Snake karena efek samping dari hasil cloningan yang dideritanya. Kali ini ia bekerja di bawah UNSC, United Nations Security Council, sebuah organisasi khusus yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia. Ia pun kembali ditugaskan untuk membunuh Liquid Ocelot, yang kini telah menjadi pimpinan dari The New Outer Heaven, sekaligus memiliki PMC terbesar di dunia. Yang bisa dibilang kekuatan militernya tuh udah setara sama kekuatan militernya US. Yang mana pada masa ini semua teknologi persenjataan di dunia telah dikuasai oleh PMC. Dan para pemakainya harus ditanamkan sebuah microchip atau nanomachine supaya bisa menggunakan setiap senjata. Dan si Liquid Ocelot ini berencana untuk mematikan semua teknologi itu kecuali teknologi yang dimiliki oleh dia sendiri. Kali ini ia tidak lagi menjalankan misinya seorang diri. Selain Otacon, kini ia pun mendapatkan support dari Meryl serta Raiden yang pada seri ini hadir sebagai cyborg ninja dengan teknologi canggih seperti Grey Fox pada seri sebelumnya. Dan juga Sunny, anak angkat dari Otacon, serta beberapa pihak lainnya yang ikut memerangi Liquid Snake. Di tengah misinya ia pun kembali bertemu dengan Dr. Naomi Hunter yang sebelumnya menciptakan virus Foxdie. Di sini ia menjelaskan bahwa virus Foxdie yang berada dalam tubuhnya telah bermutasi dan dapat menular selama dirinya masih hidup. Solid Snake pun akhirnya bertemu dengan Eva untuk pertama kalinya dan juga menjelaskan perannya sebagai ibu pengganti dari dirinya dan Liquid. Singkat cerita, setelah beberapa kali aksi pengejaran yang dilakukan oleh Old Snake, ia pun akhirnya berhasil memukul mundur Liquid Ocelot dan memasuki Outer Heaven, yaitu sebuah kapal selam tempur berteknologi tinggi, di mana terjadi pertempuran baku hantam yang epik antara Old Snake dan Liquid Ocelot di atas kapal tersebut. Battle ini juga dan ngena banget, apalagi bagi kalian yang udah ngikutin Metal Gear seri ini dari awal. Dalam pertarungan tersebut, Old Snake akhirnya berhasil membunuh Liquid Snake dan menyelesaikan misinya. Setelah itu, Snake pun akhirnya mengunjungi makam ayahnya, yaitu Big Boss. Di sana ia pun sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui bahwa virus yang ada dalam tubuhnya itu menjadi ancaman serius bagi seluruh dunia. Namun akhirnya percobaan bunuh diri tersebut digagalkan oleh sosok Big Boss yang ternyata masih hidup.
dan ia pun akhirnya menjelaskan semua hal yang selama ini masih belum terjawab, termasuk peran dari Major Zero. Ia pun juga mengatakan bahwa virus Foxda yang ia bawa kini sudah tidak lagi bermutasi. Meskipun masa hidupnya yang diprediksi tidak akan lama lagi, akibat efek samping hasil cloning yang dideritanya. Namun Big Boss pun menyarankan dirinya untuk mencari motivasi baru agar ia tetap bisa melanjutkan hidupnya. Sebelum kita mengakhiri videonya, kita bakal masuk dulu ke sesi Fun Fact. Solid Snake merupakan salah satu karakter paling ikonik atau terpopuler berkat voice act dari David Hayter yang bisa dibilang memiliki suara paling khas di antara karakter video game lainnya. I learned how to just drop it down to where my vocal cords would start to rumble on their own, and I can pretty much do this all day. I'm not going to. Yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan karakter tersebut. Jika melihat dari art cover pada seri pertamanya, kalian dapat melihat wajah aktor dari film Terminator seri pertama yang rilis di tahun 1984. Cover tersebut diambil dari karakter Kyle Reese yang memang memiliki pose serupa pada filmnya. Sosoknya dipilih lantaran merepresentasikan gambaran akan sosok Solid Snake. Meskipun Kojima mengklarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pembuatan cover tersebut, serta karakter lainnya yang diambil dari beberapa sosok terkenal. Metal Gear juga bisa dibilang mendapatkan beberapa referensinya dari film Escape from New York yang dibintangi oleh aktor Kurt Russell. Hideo Kojima pun kabarnya sangat mengagumi karya John Carpenter tersebut yang rilis pada tahun 1981, di mana protagonis pada film tersebut memiliki nama Snake Plissken, nama yang digunakan oleh Solid Snake saat pertama kali memperkenalkan diri kepada Raiden di Metal Gear Sons of Liberty. My name is Pliskin, Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? Selain itu terdapat juga beberapa kesamaan lainnya yang sama-sama memiliki ciri khas menggunakan eye patch atau penutup mata, serta digambarkan memiliki tato ular pada tubuhnya. Meskipun Hideo Kojima mengatakan bahwa pemilihan codename Solid Snake sendiri diambil berdasarkan Snake yaitu hewan yang memiliki unsur stealth, serta pemilihan kata solid yang seakan menambah kesan kuat pada karakter tersebut. Oke, kurang lebih itulah histori atau profil dari karakter Solid Snake dari Metal Gear series. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua. Nah, kalian juga bisa tulis di kolom komentar karakter apa lagi selain Solid Snake yang bakalan seru untuk dibahas. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan yang paling penting adalah share video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @anakku_, dan merchandise-nya di PLY Original. Play original, bangga bermain original, dan jangan lupa bersyukur.